Hai, kita Eke Debi, Eke Elman, RT Limba, dari Studio Peres, Elman Go, Debi, dan Elman bergo. Kata hatiku takkan pernah ingkar. Kata hatiku. Kok Ye bisa nyenyong suaranya kayak perek gitu, say? Eke kan latihan. Emang suara Eke tuh range vokalnya tuh lebar banget. Bohong. Ember. Coba kalau tinggi lagi bisa? Bisa. Coba. Kata hatiku takkan pernah ingkar. Bisa lo, bener lo Kata bisa. hatiku tak pernah berdusta. Naik lagi. Kata hatiku takkan pernah ingkar. Kata hatiku. Oke. Bagus kan? Gua percaya. Bagus gak suara gue? Lo operasi suara ya? Sama pas lu cinta kemarin, lu cinta Luna operasi suara, Eke ikut sebenarnya ada Oh, dance. gitu. Jadi emang pita suara Eke dikecilin banget, rapat banget tuh pita suara. Bohong, Ye. Iya bohong. Tapi suara ini Eke pernah kenal loh. Siapa? Adin, pokoknya teman Eke ya dulu itu suaranya bisa nyampe tinggi banget. Nyelengkit banget. Nyelengkit banget, namanya Verina. Ya mungkin itu dia kali. Nah, Yang Eke telen kali ya. kita panggil aja langsung Ferry. Oh iya. Halo. Suaranya nggak bisa turun nih. Turunin. Verina berarti tadi suara Ye kan? Eke dari jauh udah nyenyong. Dia sih dari jalanan loh, say. Iya. Dia sudah nyampe loh suaranya. Di sini udah ada Verina itu idola aku, alias senior aku juga. Karena di Desa Elva Singers dulu, dan aku kan juga Elva Singers juga, maksudnya di Elva Music School. Eke juga bareng sama Desa di Lenong Rumpi. Di Lenong Rumpai ya, iya. saya kan. Wah, kita udah kemana-mana ya. Kayak apa kabar? Baik, ya apa kabar? Kangen banget ya. Tinggi kita banget ya, ya suaranya yang tanya. Deborah. 220 volt tar gue. Jadi tenang aja, suara soundnya Desa udah pas melengkung. Iya, dulu kan gue disuruh mundur melulu ya. Iya. Gara-garanya? Kalau habis- syuting sama Desa, itu soundman-nya pasti bilang, Mbak Fe mundur dikit. Iya. Ininya Ya, boomer gitu maksudnya, Iya, boomer. iya. Tapi ini belum, tapi begitu kita ini kan acting kan, nape? Langsung 440 volt. Aman nggak sound? Aman nggak? Aman nggak? Sound aman? Coba lagi, nape lagi? Tapi belajar nggak sih Teh? Enggak atuh. Jadi emang udah dari lahir aja. Dari lahir. Kalau lahir, Ceritain, Fe. oh, yang mana nih? Cerita dari awal. Oke deh. Kalau Eka kan ketemu Fe kan waktu itu karena kita sama-sama di sebelumnya Eka udah sering lihat Ye di Kan, Elvas. kita Terus kan habis sering itu bareng catwalk, Catwalk. Eka nyanyi. Iya, terus kita bareng di Lenong Heeh. Rumpi. Coba kan dari awal banget, mungkin banyak kan teman-teman kita Iya nih yang sih. anak-anak muda yang nggak tahu awal karir Ye. Betul. Gitu. Zaman dulu kan beda ya, Iya. sama yang sekarang ya. Iya. Kalau aku tuh dulu awal nyanyi sebetulnya nggak sengaja nyanyi gitu Kecelakaan kan. apa gimana? Nggak Jadi sengaja. gini, kalau zaman dulu ibu-ibu zaman dulu tuh malah khawatir kalau anak-anaknya di bidang-bidang apa seni gitu kan, takutlah pergaulan dan sebagainya. Jadi iya sih. Ke dunia entertain lah. aku tuh dulu seneng banget nyanyi untuk diri sendiri, seneng kecil? lagu, seneng banget. Dari kecil? Dari kecil. Jadi kakaknya mamah, omku itu dulu dia bersahabat sama Om Bubijen, sama Om Mariono. Bubi Jen. Jazz Wow, jazz, gitu. yes, Nah, jadi dari yes. kecil aku udah terbiasa lihat mereka main Main. gitu. Jadi aku tuh udah seneng banget sama lagu-lagu jazz tuh dari kecil. Mhm. Tapi cita-cita aku dari SD sampai SMA itu nggak pernah berubah, pengen masuk seni rupa ITB. Oh, oke. Karena aku memang seneng lukis, seneng gambar dari kecil. Mhm. Nah, apa tuh seniman-seniman besar yang aku kagumi itu semua jadi dosen di ITB, seni rupa ITB. Jadi aku pengen banget masuk situ. Oke. Sampai akhirnya aku diterima lah
gitu ya, diterima di Seni Rupa ITB dengan perjalanan susah payah gitu, diterima di Seni Rupa ITB. Begitu di Seni Rupa kok gila biayanya gede banget ternyata. Seni Rupa itu kan kertas dan sebagainya ya. Dan aku Modalnya juga, ya, modalnya aku juga tinggi. dari biasa-biasa aja deh, keluarga aku tuh biasa gimana nih gitu, cita-cita tapi gimana gitu. Kebetulan di Seni Rupa itu ada grup musik, kan nyanyi melulu tuh kalau mahasiswa di kampus nyanyi-nyanyi. Suatu hari kita pulang kuliah jalan nih, temanku bilang, di Hotel Homan ada Elva lo main jazz corner namanya gitu ya. Yuk kita mampir yuk sore-sore gitu kan. Udah mampir ke situ. Nah audiens tuh ditanya siapa yang mau nyanyi gitu. Open mic. Open mic. Di ini dong sama temen lu, Fe maju. Waktu itu dipanggilnya belum Fe. Yang bikin aku dipanggil Fe tuh abang, almarhum Elva. Fe. Tadinya aku dipanggilnya Rina, Ina gitu. Di dulu tuh Rin maju gitu. Nyanyilah aku waktu itu. Masih inget nggak lagunya? Satin Dolls. Satin Dolls. Cigarette holder who takes me over that shoulder. Itu nyanyinya. Elvas banget suaranya. Emang dia udah seneng jazz ya? Udah seneng jazz. Oh, Terus oke. Berarti kayak laki-laki gitu kan. Dulu kan Elva ada acara sama apa ya di TV itu yang sama dia Iskandar apa sih? Acaranya tuh kayaknya aku belum main dulu deh, ember. Pokoknya ada lagu RRI kan? ada lagu Indonesia yang Elva sering mainin. Aku tahu lagu itu, lagu jazz Indonesia. Waktu itu kalau nggak salah yang nyanyiin tuh Durin Jamain atau apalah gitu kan. Oke. Yang mana yang Di suatu senja yang sunyi, aku sedang merenungi betapa malu diri. Nah, nyanyilah aku lagu kedua itu. Elva nanya manggil sama aku, abang, kamu kok tahu lagu-lagu ini sih, lagu-lagu lama gitu? Iya bang, tahu gitu. Yang waktu itu yang main bass betoknya tuh Om Hasbullah, almarhum bapaknya Bang Elva gitu kan. Iya nih muda-muda kok tahu lagu tua, katanya gitu kan. Terus aku nyanyi lagi lah, pokoknya Black Coffee atau apalah, pokoknya jadi berapa lagu gitu nyanyi di Homan itu. Dipanggil sama abang, kamu mau nggak nyanyi buat abang? Abang lagi nyari penyanyi buat festival jazz Gerhana Kasta sejabar. Gue kan takut ngomong sama nyokap, bagaimana ngomongnya kan nggak boleh gitu ya. Oh nyokap yang melarang nih? Kan nggak boleh. Kan zaman dulu beda, zaman sekarang nanti gimana gitu kan. Gitu. Pergaulan. Kan aku sempet ikut yang Pop Singer Jawa Barat gitu. Waktu itu ikut Pop Singer, babak penyisihan udah pakai improvisasi. Ditegur sama peserta. Ngapain dikeluarin sekarang improvisasinya, nanti pada ngikutin katanya. Beneran aku akhirnya jadi juara favorit doang. Juara 3-nya Niki Astria waktu itu. Cuman aduh itu tuh yang pokoknya nggak enak deh, yang nitip-nitip bayar dan sebagainya deh, ngeri deh pokoknya. Aku nggak gua banget gitu ya, lingkungan itu nggak gua banget gitu. Jadi mama juga nggak ngasih gitu kan. Nggak usah gitu. Gimana ya? Iya mau bang. Tapi sebenarnya mikir, gimana caranya? Bohong lah. Bilangnya bikin tugas lah ke rumah temen. Iya gitu. Dua-duanya mama papa yang nggak mau apa mama doang? Mama doang. Cuman aku bilang sama kakak gitu kan, kakakku nggak apa-apa lah karena kakak yang selalu nge-push. Jadi aku tuh seneng nyanyi tapi aku nggak pernah menyadari kalau aku tuh suaranya bagus kata orang. Seneng aja nyanyi gitu kan. Pulang-pulang, akhirnya festival, latihan kan di rumah abang tuh di Jalan Aceh tuh diam-diam bolos kuliah gitu kan. Begitu festival, aku dapat grand prize, dapat juara 1 the best vokal. Wow, waktu itu nyanyi apa? Waktu itu lagunya jazz juga, terus Buatan ada satu abang lagu atau enggak, cover? emang lagu jazz standar gitu. Terus aku juga bareng waktu itu sama Anthony itu sekarang MC kondang lah di Bandung, suka sama abang juga. Lagunya tuh Oke Alright You Win. Oke Alright You Win. Tahun 83 waktu itu. Oke Alright You Win. Enak emang lagunya ngebeat gitu ya, pokoknya enak. Menang lah, pulang lah malam bawa piala. Bawa piala dong? Iya. Bawa piala. Emak gimana itu? Terus itu apa? dari mana? Gitu kan, orang Sunda Belanda teh. Dari mana Yey? Gitu kan. Dari mana Yey? Mas sebenarnya Ina tuh ikut itu nyanyi gitu kan, jazz gitu sama siapa jeung saha katanya. Sama itu Elva bapaknya Hasbullah, temennya Om itu yang suka jazz itu.
oh ternyata mama kenal sama tahulah lingkungan itu ya. Ya udah kalau sama Elva boleh katanya karena kan pergaulannya juga bagus Iya, gitu. Elva, Alhamdulillah akhirnya iya. terbukalah jalan, akhirnya aku ditariklah sama abang, waktu itu belum Elva Singers gitu. Akhirnya berkembang terus aku sering bikin puisi dari dulu banget gitu. Jadi aku pernah ngefans sama Bimbo dan Bimbo tuh suka bikin lomba puisi, ntar hadiahnya tuh foto Bimbo di tanda tangan gitu. Soalnya balada, dia lagu-lagunya gitu. kan balada. Iya, ternyata Elva itu kenal banget sama Bimbo, bikin aransemen buat Bimbo, aku jadi kenal sama Bimbo, jadi backing vokalnya juga, rekamannya juga aku ikutan, jadi berkembang semua. Akhirnya aku bisa lah ngebiayain kuliahku dari nyanyi itu. Karena tadinya kan dia udah pusing nih ya, biaya kuliah bikin gimana. lirik lagu sama Elva. Bikin lagu, jadi waktu itu kan festival populer lomba lagu populer nasional ya. Dari waktu itu dari abang tuh berapa orang gitu pada bikinin liriknya gitu kan, bikin lirik dari tahun 83 itu ada 3 lagu aku yang masuk di situ ya, lirik Masih aku. ingat judulnya? Masih, yang satu Randu itu dinyanyiin sama Andi Miriam Atalata. Waktu pertama bikin tuh sebelum Mbak Andi Miriam yang nyanyiin aku. Kedua lagunya Putaran Resah yang nyanyiin Uken Januari Kristi. Oke. Itu waktu itu abang baru waktu itu baru nemuin Uken. Yang ketiga lagunya Alam Asa yang nyanyiin Vina. Itu tadinya tuh aku yang nyanyiin ini sampai masuk 10 besar. Kan bukan siapa-siapa. Jadi nggak boleh yang nyanyiin harus yang terkenal karena kan ada produser dan sebagainya. Ternyata tadi tuh yang dinyanyiin Elman yang dia backing vokal. Kata Hatiku itu juga dari festival itu juga, tapi tahun berapa ya aku lupa, tahun 84 apa. Lagunya juga liriknya sama liriknya juga. Kita kalau pamannya lihat pamannya lagu Sherina, album Sherina atau albumnya Andin yang awal-awal yang ada bacaannya Elva Seshoria mempersembahkan, terus kalau pamannya di belakangnya ada ciptaan, ada Verina, inilah dia orangnya. Lirik by Verina. Banyak dong yang nulis lagu. Kalau Sherina inget nggak ada yang lagu yang Sherina itu 2 balerina sama 2 balerina itu? Iya, sama lagunya gini guys. Lagunya apa kebulan apa gitu. Gimana lagunya? Kalau 2 balerina tuh balerina menari lagu awalnya tuh alun musik klasik terdengar di sini di atas panggung megah penuh cahaya, 2 balerina menari bersama, sungguh cantiknya bagai 2 angsa sedang bercengkrama. Jadi Elva tuh abang tuh bilang Sherina itu balet. Iya. Jadi kamu bikin lirik yang tentang balet gitu kan. Kebetulan aku juga Manda kan anakku juga balet ya, Dina Marina juga. Dan dia juga seneng klasik. Jadi aku tuh udah kebayang deh kayak apa gitu. Jadi bikinlah lirik itu. Cucok ya, karena pada waktu itu ya di tahun-tahun 80-90 itu lagu-lagu tuh semuanya masih kayak puisi ya, masih kata-katanya indah puitis. Kalau sekarang kan lebih kekinian, straightforward gitu, lebih kayak aku cinta kamu ya aku cinta kamu gitu. Lapar aku lapar gitu. Puitis banget gitu ya. Tapi berawal kalau nulis lagu itu berawalnya dari apa? Karena emang suka nyanyi terus kayak nge-observe nih orang, wah ini bagus dia liriknya, terus akhirnya mulai bikin lirik. Idenya gitu, inspirasinya apa emang dari kecil memang udah suka aku seneng nulis puisi, bikin puisi sampai tua pun aku sempat bikin masih bikin sekarang ikut komunitas, terus bikin buku puisi bareng-bareng gitu. Ada bukunya? Ada bukunya juga. Terus dari seneng nulis puisi itu udah terbiasa jadinya main kata-kata. Kayak juga bikin buku kan? Iya. Buku puisi itu? Salah satunya buku puisi rame-rame tapi gitu kan. Tadinya buku puisi aku itu yang dari tahun 80 semua tuh udah dirangkum, udah mau dicetak gitu. Tapi syaratnya aku nggak bisa menuhin gitu. Syaratnya syarat apa? Aku harus beli dulu 1000 eksemplar baru
dicetakin karena si penerbit besar ini dia tidak terbiasa menerbitkan buku puisi. Akhirnya kita pakai independen. Gitu. Penerbit ini. Udah berapa banyak puisi? Kalau puisi aku udah banyak banget. Jadi kadang ada lomba puisi, misalnya 30 hari berpuisi, aku ikut. Gitu. Jadi itu kalau puisi dapat inspirasi dari mana sih? Kalau aku juga nulis lagu teh. Jadi apa namanya? Dan aku juga suka lagu-lagu ya kayak lagu-lagu yang puisi kayak puitis gitu, kayak lagu guru yang ada yang ada sang sekertanya kayak gitu-gitu kan aku suka juga tuh. Nah, sastra aku senang juga. Kalau aku sih dapat idenya karena sering baca novel ya gitu. Bisa juga. Kalau aku kan seneng jadi gini, aku sama Eva itu ada kesamaan ya. Pertama, abang itu kan dulu arsitek, tapi dia seneng seni. Jadi sama aku klik gitu ya. Kayak kita mau festival nih. Abang lagi mandi nih, aku nyetel lagu apa gitu, lagu barat gitu. Abang teriak, itu aja tuh lagunya enak tuh, yang buat festival gitu. Jadi ada kesamaan, kebiasaan dengerin lagu-lagu barat itu karena memang kita suka liriknya. Nah, jadi aku maaf nih, bukannya aku mau ngerendahin yang penyanyi-penyanyi sekarang. Kalau sama abang kita dilatih, namanya penyanyi profesional tuh tidak boleh nyanyi pakai teks, pakai lirik ya. Kalau profesional. Dan itu yang aku kan juga nyanyi. Dan itu yang aku selalu bilang, kita nggak pakai stand book. Kecuali kita nyanyi di mana gitu yang memang kita santai dan boleh. Tapi kalau perform sebaiknya tidak. Dan syaratnya adalah kita harus tahu yang kita nyanyiin tuh lagu apa, ceritanya apa. Jadi bisa menghayati. Kata-katanya kita seneng lagu tuh bukan karena melodinya doang, tapi lagu itu intinya, tentang apa, ceritanya apa, kata-katanya dari, apa. Dari kata-kata itu kepekaan kita terasah. Jadi akhirnya ya kita bisa bikin lirik, punya kepekaan. Tapi Teh Verina kalau pamannya mau nyanyi, pamannya nih lagu abang deh, bukan lagu yang Teh Verina tulis gitu. Teh Verina lihat liriknya dulu nggak sih? Ini artinya, maksudnya gini nih. Iya dong. Kayak gitu nggak? Iya Atau apa langsung aja udah nyanyiin dulu, ntar dapat sendiri nih artinya gitu? Oh, enggak juga. Kalau ngulik lirik. Kalau lagu barat nih. Enggak ya, lagu barat atau lagu bahasa Indonesia. Mungkin karena aku memang seneng sastra gitu, biasanya aku seneng lagu itu nggak cuma melodinya. Aku kan sangat suka Whitney Houston ya. Aku juga. Lagu-lagu kita kembar nggak sih? Kembar aku, lagi. Aku dulu apa lagu Whitney Houston sampai dibilangin Whitney Houston, aku dulu sama teman-teman tuh karena udah range-nya sama gitu ya, terus lirik lagunya aku suka gitu, lagu-lagu dia tuh nyentuh banget gitu ya. Penyanyi pop yang aku suka ya Whitney. Aku juga. Kan, jadi aku terlatih. Jadi kalau kita pengen belajar nyanyi, menurut aku kita belajarnya tuh dari penyanyi-penyanyi luar gitu kan. Lagu Whitney yang paling Teh Verina suka apa? Lagu ini tau nggak yang Oh iya, aku sering nyanyi. Iya, aku sering nyanyi itu. Oleh Swans aku sering nyanyi. Iya. Banyak banget deh. Kalau Whitney itu aku sedih banget. Aku nangis waktu dia nggak ada. Iya, aku juga nangis. Oh kan. Kita sama deh. Iya. Oke, jadi tahun-tahun 80 90 itu yang produktif sekali nulis lirik lagu. Seperempat jam, kadang setengah jam. Bikin lirik mojok di studio gitu. Hah? Berapa jam? Setengah jam doang. Iya. Bikin lirik. Karena penyanyinya udah datang. tapi bikin lirik itu kan nggak, puisi kan kadang-kadang nggak harus ada rima kan? Apa harus? Enggak. Ya kan? Enggak dong. Nah makanya kalau di lagu kan harus ada rima, kayak pamannya kayak yang kata hatiku, takkan pernah ingkar. Kita kena aja sama feeling lagu itu, feeling melodi itu gitu. Makanya aku sama abang bisa klik gitu ya. Itu karena udah, meskipun aku juga nulis lirik nggak cuma sama abang kan, sama abang udah bisa ngerasain itu melodi itu enaknya diisi apa ya, kata-kata apa gitu. Kayak randu itu kan orang nggak awam apa sih randu gitu ya. Randu itu kan pohon kapuk ya. Jadi waktu aku dari Jakarta Bandung tiap itu kan dulu kan pakai media taksi, pakai 488 belum ada travel zaman dulu, tolong lewat puncak pula, belum ada Cipularang, macet. Nah, jadi lewatin pohon-pohon itu aku bikin puisi.
begitu abang bikin lagu Randu itu melodi lagu, kok ini kayaknya seru juga deh. Jadi nggak harus selalu cinta-cintaan. Iya, Iya, ya, apapun lah pokoknya dan bisa ternyata jadi inspirasi. waktu di Indonesia juara satunya tuh bukan Randu, Vina waktu itu. Lupa aku apa ya. Ternyata Jepangnya kan World Popular Song Festival Tokyo-nya milihnya Randu. Jadilah untuk pertama kali gue naik pesawat ya ke Jepang sama Andi Mary Matalata, penyanyi favorit gue, ya ampun, bener deh. Iya, Itu gimana tuh rasanya kerja? Dia bikin vokal, dia bikin vokal apa menemani Enggak, aja aku karena cuman pencipta, karena pencipta lirik. lirik aja. Oke. Kalau Verina setengah jam say bikin lirik, soalnya penyanyinya udah dateng kan. Iya. Eka juga bisa setengah jam. Jadinya kalau honornya udah dateng. Gitu. Terus jadi terus abis itu, nah gimana sampai akhirnya Ye gabung di Alpha Singers? Oh, Alpha Singers Ye otomatis. kan angkatan pertama nih. Enggak. Oh, enggak. Alpha Angkatan Singers pertama itu siapa dong? udah Oh, ada sebelumnya. Oh. Agus itu bukan angkatan aku sebelumnya. Sebelumnya oke. nggak ada. Oh, oke. Kalau nggak salah aku itu angkatan ketiga apa ya gitu. Angkatan ketiga jadi siapa aja? Waktu itu kita tergabungnya waktu itu Alpha Singers itu karena kebutuhan backing vokal di festival. Oke. Terus abang mulai bikin musik-musik banyak, terus kayak lagu tradisional gitu kan, Indonesian with Love dan sebagainya. Jadi Alpha Singers akhirnya abang fokuskan. Dan kita tuh senengnya kesukaannya sama, seneng Latin, Sergio Mendes dan sebagainya sama. Aku juga Klik. suka Sergio Mendes. Pasti lah, nggak mungkin lalu di Elvas nggak suka. Iya sih. Gitu, jadinya Alpha Singers lebih produktif. Jadi kalau misalnya Alpha Singers lagi nyanyi, ntar nyanyi solo juga ya. Abang tuh kalau orang nih nyari nada dasar tuh kan harus ada piano atau gitar. Iya, Kita lagi di mana, misalnya di mobil gitu, abang di depan, kita di belakang. Ntar nyanyi lagu apa? Lagu apa ya? This time I'll be sweeter, gitu kan, Angela Bofill ya. Terus boleh, di C, udah tahu. Iya dia gitu. Iya. Kadang-kadang aku kalau try out sama abang tuh ya, nih sama Bang Elva dulu, coba kamu mau nyanyi apa? I'll never love this way again. Diane Warwick. Coba nyanyi I know I never. Dia langsung di piano langsung bisa ngikutin kita. Ajaib deh. Abang sih dia antah berantah lagu siapa, misalnya ada pejabat yang nyanyi tiba-tiba lagunya kayak apa? Oh iya, bisa. Iya dia bikin gitu. Nggak tergantikan deh. Iya. Terus betul. habisnya si Elvas formasinya Formasinya adalah waktu akhirnya itu, kan yang Eka kenal kan Agus, Yana, Tony, Lita Zen, sama Yana. Yana, tapi sebelumnya itu ada kan waktu aku di Seni Rupa ITB, aku gaul nggak cuma anak-anak seni rupa, aku masuk juga ke paduan suara mahasiswa ITB. Nah di situ aku ketemu Tony Sianipar. Tony akhirnya abang bilang abang perlu lagi nih 2 penyanyi lagi. Aku ambil lagi teman-teman Ricky sama Manuk almarhum. Jadi formasinya waktu itu masih ada Via, aku gitu, ada Tony, ada Manuk, Nugroho sih ya, sama Ricky, sama aku. Terus waktu abang bikin Indonesian with Love, akhirnya berubah lagi, karena kan si Nugroho sama Ricky udah fokus ke kuliah kan. Jadi yang masih aku, Tony, gabung deh sama Lita, Agus, Yana, tambah Via. Dan Mbak Uci itu yang paling nah itu story-nya ya. waktu itu kan aku tahun 92 married sama tuh temen Yai sama Dodo. Ketemunya gara-gara lenong rumpi ya. Si Salim gitu. Jadi pas aku ngidam itu hamil pertama tuh jelek banget, kagak bisa lihat matahari, pokoknya ngidamnya berat gitu kan. Dodonya suruh kesini dulu dong, say hi aja. Sini dada-dada aja, sini kan pada kangen juga sama Dodo. Dulu dia perannya selalu jadi Rojali ya. Rojali sama siapa ya? Bang Salim sama yang Batak tuh. Sama yang Batak apa tuh namanya tuh? Salim, Rojali, Tigor. Sama kalau di itu Pandanu, ini kan Cekoko. Iya.
Nama kamu Nama siapa? Sopi. Iya jadi Sopi. Siapa sih? Siapa namanya? Lupa gue dulu. Ada lama banget. Cek Kokong ya kan. Ya almarhum Robi jadi suaminya. Ya kan Tante Oba. Iya. Terus supir sama Om Bob Sadino Sama ya. Om Hengki. Om Hengki juga almarhum. Ketemunya di Lenong Rumpi. Lenong Rumpi. Jadi sopir juga. Kopinya Debbie kalau ke salon. Sekarang Iya, jadi iya, supir in real life ya Om ya. Mau diajakin sama Desa ke Ori disco, dia tidur. Itu doang lagi lo katanya malah tidur. Dulu suka nemenin Eke sebelum pacaran sama Verina. Ya udah. Ya ya. Iya iya. Dok, sehat terus ya, Dok. Sekarang jadi supir in real life katanya gitu. Supirin Teverina. Tadi apa mana? Tadi apa mana? Apa mana ya? Oh iya. Elpas formasinya. Elpas formasinya akhirnya ya yang produktif akhirnya yang Agus, Yana, Lita, aku sama ya Agus, Yana, Lita, aku Tony Tony. ke Oh. North Sea Jazz Festival, terus abang drum band ke Eropa, kita juga Eva Singer juga ke Tongtong. Katanya berapa Kemana-mana. kali ya? Iya, Saya. iya. Iya, apa keluar negeri tuh terus apa namanya Gitu. banyak menangnya. Iya, ya kan? waktu itu banyak festival lagu pesta Kau Kasihku kan, Kau Kasihku kan Tony yang ciptain, kita menang waktu itu di Filipina bareng Uta juga lagunya menang. Pokoknya sama Harvey itu udah sering banget. Sering kemana-mana. banget ya. Oke. Nah waktu aku hamil Manda, aku harus Harus- libur, harus Iya, cuti, iya, cuti iya. akhirnya Dari diganti, Elvas. digantiin lah sama Rita Effendi waktu Rita itu Effendi. masih Rita Effendi. Karena Eva Singers tuh harus ke Bali dan sebagainya. Di saat yang sama, Vera juga Mbak Vera, istrinya istrinya Abang Bang Elva. hamil juga gitu kan. anak pertama. Cuman Vera tuh hamil kebo istilahnya, hamil kebo yang cuek banget, mau naik pesawat kayak apa nggak masalah gitu Tapi kan. emang orangnya cuek deh, nggak hamil Iya pun. gitu kan, kalau aku emang nggak bisa kata dokter, jadi ya otomatis aku nggak bisa. Ternyata berlanjut mereka sama Rita Effendi. Nah, kita Lenong Rumpi. Lenong Rumpi. Aku frustasi waktu itu karena sedih banget, kok gini ya rasanya, kok gua hamil terus gua berhenti dari kehidupan gua yang Selama memang ini ini. menghidupi gua, Iya. gua hidupnya dari nyanyi Iya, gitu iya. kan, gitu. Frustasi juga sih, tapi ternyata Tuhan nunjukin kita gila-gilaan boomingnya waktu Iya, itu Lenong betul. Rumpi. Lenong Rumpi waktu itu hits banget. Oh, hits banget. Ke hits mana-mana banget. diundangnya. Jadi dalam aku hamil 9 bulan pun masih syuting Lenong Rumpi jadi setan pula. Hah? Iya, kayak bakar-bakar kemenyan, inget nggak? Iya, Di iya, studio, iya, iya. buset Iya, deh. iya. Iya, buset deh. Makanya Terus anak gue bawel. di Lenong Rumpi itu bisa akhirnya di Lenong Rumpi itu gara-gara kan tadi Elvas kan nggak kenal, Nah, berarti nggak dulu- kenal orang perfilman dong. Tapi kita sering bareng sama Kita Hari. sering- Jadi sering- gini, sering bareng. Abang Elva itu sering jadi music directornya Mas Guru kalau Iya, mau Mas Guru, pentas, mau pentas, ya. pagelaran. Terus bikin albumnya segala macem. Nah, itu tuh ada lagu-lagu yang memang butuh ada narasi Betawi, narasi itu karena aku memang tukang bawel dan aku ini paling tukang bercanda, aku yang masuk di situ. Jadi iya bang, mau kemana bang? Ada di kata-kata itu gitu ya, di kayak kita rumpi pasar gitu kan. Nah akhirnya si Hari ingat itu, Iya, jadi nariklah terus kita. Hari ngajak. Tapi emang sebenarnya dulu Lenong Rumpi itu hari yang hari yang ngumpulin orang-orang yang udah pada mapan di bidangnya. Iya. Oke. Jadi mereka kita nih emang udah punya profesi masing-masing. Itu yang dikumpulin sama Gitu. Hari. Makanya mungkin waktu itu booming banget. Karena orangnya juga mumpuni kali ya, kayak dari Iya Iya, kan iya, kita kan iya. santai banget ya, nggak Iya, ada beban, nggak ada jadinya beban. kita main di diskotik, Iya. main di pasar seni, di Pasar mana seni, enjoy aja main, gitu. main Ah. di pokoknya kita di mana aja deh mainnya Iya, waktu itu selesai santai Lenong banget Rumpi, gitu. Mas Dodo juga duluan Iya, daripada iya, aku kan iya. Lenong Rumpi, karena Iya. kan Mas Dodo dulu di grup basketnya sering bantuin Mas Guru tuh Iya, kalau iya, ada iya. pagelaran. Pokoknya zaman dulu itu pelaku-pelaku seni hampir selalu Gabung, ketemuan ketemuan sama dalam Robby setiap juga. acara. Karena ya itu paketan acara zaman dulu tuh selalu ada fashion show-nya, ada nyanyinya, ada tarinya. ada teaternya juga. Enggak, Enggak, tari. enggak. Jadi Tari. dulu tuh zaman dulu kan penari-penari Suara Mardika termasuk Ah. Om Yeay, Gusti Randa, nari-nari. Kita, Dan
jadi kita akhirnya mau Iya. nggak mau saling kenal dan saling tahu gitu. Oke. Terus akhirnya sampai akhirnya Ye punya anak. Ya, nah kan, abis itu kita Ya. Vandanu ya. Anak kedua nih, Vandanu. Anak Vandanu. pertama Lenong Rumpi, anak kedua Vandanu. Anak kedua Vandanu. Ternyata Tuhan tuh nitipin sama aku, anak kedua aku autis. Dan anak kedua aku autis. Perjuangan Ve, ceritain perjuangan Ve. Dan Momen- tahun itu ya, namanya juga 1994. Ya, Ya kan? 1994. Itu masih blank, orang nggak ngerti Tentang apa autis sih lah, autis gitu tuh ya. apa gitu kan gitu. Udah ketahuan dari lahir atau Waktu belum? balitanya dia memang hiperaktif, terus nggak bisa komunikasi, terus apa ya, beda sama kakaknya gitu kan. Aku sebetulnya waktu itu sempat masuk lagi, ditarik lagi sama Elva pas anakku kedua Wismu ini baru balita lah gitu ya, gabung lagi ke tong-tong kemana-mana, tapi aku tuh udah nggak enak gitu nyanyi gitu ya, sementara ngebayangin anak gue di rumah ya, gue nyanyi nih anak gue di rumah gimana ya, udah nggak enak, Iya, rasanya udah nggak udah, enak, iya, udah Kayak kebagi ya, nggak Iya, fokus iya ya. nggak fokus. Sementara emang nyanyi itu udah dunia gue yang nggak mungkin deh gue lepas gitu ya, udah kebutuhan kita lah nyanyi itu. Tapi aku harus milih gitu. Kalau Mas Dodo mah dia aja, Sok-sok boleh aja, aja. iya. Kalau kita di Lenong Rumpi atau di sinetron kita bisa pilih mau kita ambil atau enggak, Iya, kan iya, gitu. Tapi iya. kalau sama Eva Singers kan Nyanyi tuh tergantung sama grup. Iya. Kita nggak ada ya kasihan grup Iya, kan. iya, Akhirnya iya. aku ngomong sama Tony, gimana ya Ton ya, aku nggak bisa nih. Kebetulan Tony juga mengalami hal yang sama, dia nikah, dia harus belajar lagi ke luar negeri dan dia juga harus resign dari Eva Singers gitu Oke. kan. Akhirnya aku bilang sama abang dengan berat hati gitu, bang aku harus mundur dari Eva Singers karena anakku nggak bisa gitu kan. Ya udah, tapi harus cari ganti. Akhirnya kita cari ganti, dapatlah Uci yang paling cocok, yang range vokalnya juga nggak jauh dari aku, Iya, iya. dan Melengking juga ya. dan pengetahuan musiknya juga luas, dan dia juga materi vokalnya bagus dan cerdas banget, dalam waktu sebentar dia bisa beradaptasi dengan bagus, dan ya udah klik aja, emang udah jodohnya. Iya, Sama Uci akhirnya produktif sekali sampai sekarang. Oke. Gitu. Nah, Ye fokus deh. Aku fokus ke anakku dan Apa main aja, sinetron. Ve, ceritain gitu. Waktu Masalah yang awal dihadapi. itu kan namanya juga orang tua pasti heboh ya, Yeah. kenapa nih anaknya gini. Tapi karena aku orang yang concern sama masalah kesehatan, jadi sering baca, Yeah. seneng baca kan aku. Jadi aku tuh udah kayaknya anakku ini deh gitu. Jadi apa Ada namanya, masalah ada gitu. masalah gitu, ada kebetulan aku tuh kalau sama anak tuh ini banget, apa istilahnya gini, aku pengetahuan aku tentang anak-anak tuh nggak ada waktu itu ya, waktu baru hamil kan. Tapi aku orang yang senang belajar, aku harus bisa gitu. Gendong aja jagoan Dodo daripada gue gitu, gendong bayi aja gue takut, mandiin takut gitu. Tapi aku harus, jadi kalau aku ke dokter anak, aku akan bawa catatan, aku tulis, dan itu aku kasih tips kalau aku lagi jadi pembicara seminar parenting dan sebagainya. Kapan anak kita panas, jam berapa dia demam, apa obat yang udah kita kasih kita tulis, kalau dia muntah jam berapa, makanannya apa, gimana reaksinya, aku tulis di kertas. Karena kalau kita bawa anak itu ke dokter dan anak kita nangis-nangis, kita nggak bisa ngomong banyak sama dokter. Jadi dokter aku tuh, dokter langganan tuh udah tahu mana catatannya Mbak Fe gitu. Oh, Udah dia baca gitu. catatan lo. Dia udah detail, dan itu dokter ngasih obat apa, ini kandungannya apa aja ya dok ya. Jadi aku tahu tuh, misalnya kan dulu kan suka racikan gitu ya, tahu gitu. Karena dan itu terbawa waktu aku punya anak autis ini juga kan harus jeli tuh apa gitu. Barulah waktu itu mertuaku ngajak, oke diperiksa aja deh ke salah satu psikiater yang waktu itu sangat terkenal. Karena apa, Ve? Karena dia ngelihat ada kelainan, Ve tahu itu dia masalah, udah tahu ini autis atau belum tahu. Kenapa belum nih tahu. gitu? Mas, Belum tanya. tahu gitu. Kenapa anak gue nggak bisa fokus, hiperaktif, kenapa gitu kan? Hiperaktifnya emang banget gitu. Kayak apa misalnya? Ya manjat naik pokoknya dia tuh keseimbangannya gila banget deh, bagus banget gitu. Dan bisa nggak manjat-manjat dia- ya? jago manjatnya gitu, dan keseimbangannya bagus.
mama mertua bilang udah diperiksa aja deh gitu, salah satu psikiater gitu kan. Mungkin psikiater itu juga dari zaman waktu itu nggak semua dokter ngerti autis itu apa. Tahun 94, 95 psikolog juga nggak tahu, Hmm. nggak ngerti gitu. Pokoknya nggak banyak yang tahu dan harus diapain itu anak-anak itu nggak ngerti gitu kan. Jadi psikiater yang lagi kondang ini juga lagi diserbu sama banyak pasien mungkin ya gitu. Jadi kurang komunikasinya, kurang komunikasi, kurang dong. Kita nunggu seharian, anakku takut banget kan sama rumah sakit gitu kan. Jadi dia tantrum, nangis-nangis waktu kita bawa ke rumah sakit itu gitu. Itu dokter dengan tenangnya bawa koran dikresekin di kiri kanan telinganya, dia bilang anaknya kelainan telinga nih. Gue tahu banget kepekaan anak gue, telinga anak gue, ada iklan apa, ada lagu apa, dia ngerti. Dia tahu loh kalau dia lagi tidur enak, terus si Wismu yang lagi tidur enak banget gitu. Bapaknya yang nyanyi nih, dibisikin anak Betawi gitu. Anak gue tahu suara bapaknya nggak enak. Gitu. Kalau suara bapaknya gue nggak enak. kalau gue yang nyanyi sampai sekarang juga dia nyuruh gue nyanyi terus. Tahu emaknya Berarti suaranya dia enak. ngerti dong. Ngerti, Suara makanya. yang enak apa nggak enak? Iya. Berarti bukan ada masalah di Enggak, pendengaran. udah itu berarti aja nggak gue apa-apa. enggak deh. Tapi gue juga karena gue bukan dokter, jangan-jangan kadang on kadang enggak gitu kan. Terus udah diobservasi aja ya. Nih saya kasih obat tidur. Disuruh kasih obat tidur saat itu. Gue kan nggak mau anak gue kenapa-napa gara-gara obat tidur itu kan. Akhirnya digendong-gendong sama gue sampai dia tidur. Terus dokternya datang bawa obat itu, anak gue udah tidur. Jadi dok, itu obat Nggak diminum. nggak diminum. Udah tidur karena Udah tidur. timang-timang. Pokoknya hari itu pemeriksaannya gagal aja, gitu kan. Menurut dia gagal. Harus diobservasi lagi. Tapi gue udah nggak serak, begitu kan. Gue nggak pendekatannya nggak seperti itu. Gue nggak diajak ngomong. Yang diajak ngomong mertua gue. Gue emaknya. Gue kan yang tahu gitu kan. Gue nggak diajak ngomong. Nah dokternya pokoknya lagi kondang banget deh gitu ya. Sering diwawancarain di TV, gue sebel banget gitu. Iya benci, emang dia doang di TV, gue juga. Emang dia aja yang top, dia lebih top. Ember. Ntar habis ini bisikin Ege ya. Terus Terus habis itu papa mertua beda lagi dia. Udah kita bawa ke Surabaya yuk. Jadi di Surabaya itu ada satu tim dokter yang belajar di hospital pokoknya di Australia deh gitu. Di sana satu tim. Jadi ada psikiaternya, ada dokter anaknya gitu kan. Jadi aku kasih masukan, anakku itu dia nggak bisa masuk ke rumah sakit karena trauma, takut. Jadi udah deh, nanti tenang aja Bu. Nanti kalau ibu datang kasih tahu saya gitu. Begitu kita bawa dia ke Surabaya kan. Dokternya masuk ke mobil loh, anak gue diajak main di mobil sampai nggak nangis lagi dan mau turun sama dokter itu. Hebat nggak? Hebat dong. Tuh, kayak gitu. Akhirnya pendekatannya beda. Iya, terus harus di tes pendengaran di rumah sakit Dr. Sutomo yang besar. Aduh, gue bilang nih, rumah sakit besar lagi. Nggak apa-apa Bu, nanti kalau udah sepi kita calling ibu baru datang. Umur gitu. berapa tuh waktu itu Wisnu? Waktu itu umur 2 tahunan, 3 tahunan lagi 2 beringsatan tahunan ya? banget kan. Lagi aktif-aktifnya. Lagi aktif-aktifnya. Akhirnya udah aku ke rumah sakit itu, ternyata anakku udah nyaman kali sama dokternya, udah nggak nangis-nangis lagi. Baru juga sedikit ditesnya, fine, ini telinganya bagus, nggak ada masalah dengan telinga. Oke. Udah diobservasi sama dokter neurolog segala macam, akhirnya disimpulkan ada gejala-gejala autis di anakku. Jadi kita pulang udah bawa bekal itu. Jadi aku langsung cari sekolah. Kakaknya Asti Asmodiwati, Hatun itu juga anaknya autis. Dia ngasih tahu sama aku, ada loh sekolah terapi gini-gini. Jadi udahlah, akhirnya aku sekolahin dia. Dan kebetulan sahabatnya Mas Dodo itu dia dokter ahli syaraf anak di RCM. Jadi waktu anakku baru lahir yang cowok ini, kita nggak fokus ke autisnya karena dia juga punya masalah. Waktu itu testisnya tuh belum turun 1. Jadi kita udah kenal sama dokter anak, udah sering ke dokter anak tuh sebelumnya
karena itu. Tapi si dokter anak ini udah pernah bilang kayaknya anak kamu autis nih. So, autis itu apaan sih? Gitu. Dulu belum populer ya, belum populer. Akhirnya suatu hari udah aku dapat sekolah itu. Suatu hari aku ada seminar autis nih. Ikutan deh, dokter tuh kan ngasih tahu si Om Yoni namanya. Dokter Hardiono, pokoknya dia terkenal. Sekarang juga klinik anakku dia ini banget di bidang itu. Terus ternyata di seminar itu 400 orang lebih yang ikut itu. Ternyata banyak yang senasib. Gua ketemu teman SMA yang ternyata anaknya juga sama. Gitu. Jadi ya udah akhirnya aku jadi milih main sinetron dan itu untuk supaya bisa ngatur waktu. Tapi yang paling rasain yang paling menurut aduh nih yang masa-masa yang tersulit nih dalam merawat Wisnu, ada nggak? Kan dia sekarang berarti sekarang dia Wisnu sekarang udah berapa tahun? Udah 28 tahun. 28 tahun. Ya. Oke. Setiap tahap ya Yeah. untuk anak dari anak-anak kebutuhan khusus ini, anak-anak autis ini punya kesulitan berbeda-beda ya. Tapi aku tuh berprinsip gini, yang namanya sabar itu nggak ada batasnya. Yeah. Jadi kita harus terus bersabar. Kita harus masuk ke dunia, kan bilangnya autis itu punya dunia sendiri, gitu. Karena kita nggak mau tahu dunia mereka. Jadi aku pelajari, aku masuk ke dunia dia. Iya, Fe. Iya, aku masuk ke dunia dia. Apa yang Fe dapat? Jadi kita akhirnya menemukan potensi-potensi dia itu. Dan yang aku sedih itu gini, di Indonesia ini enggak seperti di Barat ya. Kayak di Australia itu kalau di luar negeri misalnya nih, kendaraan umum atau bis kota datang tank jam 10, gitu kan. Kalau di kita kan enggak. Nanti bisnya beda lah, terus crowded, terus semua orang belum paham apa itu autis. Ada anak autis hilang nanti dibilangin orang gila yang belum ada, itu yang paling sulit. Jadi akhirnya aku bergabung sama Mas Dodo itu di Yayasan Autisme Indonesia sama orang tua yang beberapa, nggak banyak orang tua yang itu ngebantu pakar autis di Indonesia, Dr. Mary Budiman. Itu kita mensosialisasikan autis, kita bikin acara-acara besar untuk anak autis di Monas dengan ribuan orang, menggali potensi-potensi mereka gitu. Termasuk Wismu juga akhirnya mereka punya tempat, punya momen, gitu, punya acara yang mereka sendiri. Yang kita lakukan itu karena memang pengertian orang tentang autis itu masih banyak yang nggak peduli dan nggak mau peduli. Termasuk kebiasaan orang menggunakan kata-kata autis untuk jokes itu kita berjuang gitu. Karena untuk orang lain mungkin nggak masalah, tapi untuk kita orang tua tuh sedih gitu, itu jadi bahan. Jadi kata-kata autisme itu ada sesuatu yang negatif ya. Iya, padahal sebenarnya autisme itu ya cuman berbeda aja sama kayak kita gitu. Dan banyaknya gini, orang tua itu banyak yang membandingkan. Misalnya bukan dari orang tuanya sendiri, dari keluarga, itu yang paling sulit. Jadi, gue punya temen tuh anaknya autis tapi bagus tuh sembuh. Kok anak lu belum? Nah, selalu membandingkan. Padahal autis itu sangat individu. Bahkan ada satu orang tua yang punya anak autisnya 2 pun bisa berbeda itu. Dua anak itu bisa berbeda. Penanganannya sangat satu persatu, gitu kan? Nggak bisa disamain karena kita harus melatih dia supaya dia bisa mandiri, supaya dia bisa bersosialisasi. Tapi keautisan dia itu nggak akan pernah hilang sampai kapanpun. Tapi dia bisa berkarya, itu yang penting. Nah, yang penting kita bisa apa? masuk ke dunianya dia. Sejauh mana sih dia bisa berkarya? Ada anak yang bisa sekolah umum, ada yang mentok memang nggak bisa sekolah umum, harusnya sekolah khusus. Itu yang harus disadari oleh orang tua. Jadi jangan keinginan orang tua yang dipush, tapi kemampuan anaknya sampai mana itu yang. Jadi aku tuh udah kebal sama orang yang bilang kok kayaknya anaknya nggak maju misalnya, kok nggak kayak si itu sekarang anaknya udah ini kok udah bagus, udah pintar, udah bisa pergi sendiri. Ya biarin aja gitu, bukannya berarti kita nggak berbuat banyak, tapi kita berbuat banyak dengan disesuaikan dengan kondisi anak kita. Nah sekarang Wisnu apa kegiatannya yang kayak udah dapat bisa lihat? Jadi ternyata waktu aku sering
dia kan seneng banget lagu Bi. Yang misalnya gini, dia nonton Lion, dia tuh sangat nggak boleh ketukan salah musik. Musikalitasnya gila. Aku soalnya juga ada temen kayak gitu, dia gitu. pemain Dia keyboard, dia sangat. pemain keyboard, dia ada autisme juga, tapi bagus banget kayak abang mainnya. Wow, mirip abang. Banyak itu. ketukan. Kita pokoknya dia senang banget lagu. Jadi misalnya seneng nonton Lion King, itu soundtracknya kita mesti beli. Dulu kaset kan, kaset hancur beli lagi, didengerin terus. Dan dia dalam keadaan mati gelap ya tidur, dia bisa ngebalikin kaset itu di lagu selanjutnya di side yang lain dari awal. Kayak superhero Insting, ya saya. ya memang gitu. Instingnya. Dia belum bisa baca loh, dia belum Nah. bisa baca saat itu, belum bisa baca. Jadi ada sesuatu yang malah kita yang harus belajar dari dia, ya kan? Nah, suatu hari, terus dia seneng aku bacain satu buku cerita apa gitu. Aku bacain misalnya Hunchback Notre Dame, dia seneng lagunya gini, kita bacain ceritanya gini. Terus bukunya sobek misalkan, dia nggak mau diam gitu. Diselotip nih sama pengasuhnya, alamannya salah, dibongkar lagi sama dia. Dibenerin. Padahal dia belum bisa baca. Dibenerin. Suatu hari, itu umur dia waktu itu masih berapa ya? 6 tahun lah, masih 6 tahunan gitu, masih di sekolah khusus. Gurunya sekolah khusus gitu, Bu Verina, Wismu itu dulu namanya Wisnu, tapi karena mertua aku bilang keberatan nama, diganti Wismu jadinya gitu. Sampai aktonya semua dia namanya Jawa, oke lah kita nurut aja gitu, keberatan nama gitu kan. Gitu. Akhirnya terus dia bisa, Wismu itu udah bisa baca. Nanti kalau ngajarin baca jangan huruf besar, karena kita di koran semua tuh banyak huruf kecil. Aku bilang belum bisa baca anak gue, aku bilangin belum bisa baca, udah katanya. Aku kan naruh papan whiteboard kecil emang di kamarnya. Coba aku jangan-jangan aku kalau lagi nulis sambil ngomong dia dengar kali gitu kan. Akhirnya aku diem kan, aku coba, bener dia bisa baca. Oh gitu? Iya. Padahal nggak belajar baca? Enggak, aku ganti Nggak pakai belajar huruf kecil, bisa baca. Dia bisa ngitung dari belakang, bahasa Inggris. 10, 9, 8, 7, 6. Oh iya? Iya, gitu bisa dari belakang. Wah, dia bisa baca. Jadi dia tuh kan nggak suka terlalu mainan yang pada umumnya, tapi dia seneng kemasan tuh, kemasan shampoo, dia liatin, rupanya itu mungkin dia belajar baca sendiri. Jadi ada tahapan-tahapan yang jauh sebelumnya. Karena dianya belum bisa ngomong dan ternyata dia bisa baca, akhirnya aku bikin tulisan-tulisan. Jadi dia kalau narik-narik kita pengen apa, aku udah siapin tulisannya. Mama, Wismu mau minum, Mama, Wismu mau apa, aku tunjuk baca dulu. Dari situ mulailah dia bisa baca. Tapi berarti sampai sekarang bisa berkomunikasi sama dia? Oh bisa, kalau Bisa. sekarang udah. Meskipun Oh. dia terbatas, tapi dia udah bisa mengemukakan apa kepengennya. Rasanya. Dia sakit apa, dan dia juga sangat tahan rasa sakit. Jadi kalau kayak dia dioperasi tuh udah 5 kali dioperasi, yang jatuh lah dijahit gitu tuh, yang cabut benang segala macam sendiri, dokternya cuma megangin. Oh gitu. Dia tahu batasan rasa sakit dia, dan dokter juga ada amazing lah. Jadi sama sebenarnya dia. autisme itu sebenarnya bisa hidup normal juga ya, dan bisa berkarya gitu. Selama dia kita latih, Ya. kita terapi dengan baik, kita dan tidak ada penyerta lain misalnya dia tidak dibarengi oleh epilepsi atau apa, dia bisa. Jadi Wismu itu akhirnya kan dia senang sekolah. Dia tuh nggak mau sekolah yang berbentuk rumah, dia benar-benar senang sekolah gitu ya. Aku pernah ngalamin masa yang paling menyedihkan itu. Dia kan sekolah di Sang Timur, sekolah Katolik dekat rumahku, karena di situ di SLBC-nya ada anak-anak autisnya. Aku juga ketemu sekolah itu juga tiba-tiba di mall ketemu teman SMA zaman dulu yang anaknya juga autis. Dari jauh dia, Verina, gue sering lihat lu di TV, karena aku kan sering diundang gitu, pembicara gitu. Ini anakku juga autis. Yang pertama aku tanyain, anak lu sekolah di mana? Karena Wismu baru berhenti dari sekolah lain. Ada sekolah yang satu yang tidak mau peduli, jadi nyebelin lah gitu ya.
Akhirnya aku mesti pindahin dia sekolahnya. Sekolah di Sang Timur. Gue bilang, lah kok sekolah di Sang Timur? Gue baru daftar ke sana, itu lagi waiting list. Gue ketua komitenya. Temen gue itu, Tuhan tuh selalu ngasih kemudahan. Udah nggak bisa dinalar deh kalau udah kayak gitu. Mut yang bener, gue bilang. Iya yang terus gue bilang sama suster ya, gitu. Jadilah anak gue datang, dites, suruh nulis segala macam. Dalam waktu jam makan siang yang dia tuh strict banget sama jam tuh nggak boleh lewat. Makan siang jam 12, 4 sore mandi 4 sore. Jadi kalau dia nggak dikasih makan jam 12 dia nangis. Tapi dia sambil nangis sambil ngejain, Susternya bilang dia seneng banget sekolah. Ya udah deh, kalau gitu nanti abis liburan masuk dekat rumah, dekat rumah. Jadi dia seneng. Nah ternyata suatu hari di masa itu tahun berapa ya, lupa aku 2013 atau apa, nggak tahu ada kejadian apa politik di negara kita, terjadilah hal yang sangat menyebalkan ya. Sekolah itu pintu gerbangnya ditutup sama tetot, ntar nggak boleh gue nyebut, pokoknya satu organisasi yang sekarang udah dibubarin lah. Iqbal. Nah itu akhirnya anak-anak itu harus jalan lewat gang kecil, lewat rumah penduduk, lewat parit, anak-anak itu. Dan gue ngebelainnya waktu itu sama Gus Dur almarhum, sama Kak Seto. Dilawan mereka itu sama si organisasi ini, ditutup. Dan anak gue di situ girang banget sekolah. Gara-gara tuh gerbangnya ditutup, anak-anak ini tetap sekolah lewat parit, naik beca kan. Yang ada tuh nggak, itu tukang becanya udah sayang banget sama anak gua yang ngebosnya. Itu saking ininya, saking enjoy, dia mah enjoy aja. Kita mah ribut soal apa, dia mah enjoy aja. Mau lewat mana kayak gua mau tetap sekolah gitu. Dia seneng banget gitu. Nah selesai dari situ sampai SMK-nya di situ, dan ternyata dia tuh kayak Dodo, seneng masak, seneng alam-alam gitu. Sampai Dodo akhirnya beli tempat temennya di Cidahu Sukabumi, itu ada kolam, ada apa tuh. Dia tuh kalau nyebur ke kolam ikan, berenang ya di kolam ikan gitu. Sama ikan-ikannya. Sama ikan-ikannya, dan nangkep ikan tuh pakai kaki dijepit sama dia. Jago dia. Iya jago, jadi senang alam. Suatu hari di Yayasan Autis kita bikin seminar. Salah satu pembicaranya dia bikin program untuk anak kebutuhan khusus di IPB. Jadi anak-anak itu dipersiapkan bekal untuk masa depan mereka gitu. Terus teman-temanku bilang, siapa tahu Wismu mau tuh, kan London School juga ada gitu, tapi belajar di komputer. Dia nggak seneng yang di belakang meja gitu, dia nggak suka. Dia seneng yang mobile, yang alam, yang masak. Dodo masak tuh ditongkrongin jadi mandornya, gitu kan di rumah. Terus udah akhirnya aku ajakin deh, aku kan kenal sama pembicaranya itu. Aku ajakin deh ke IPB, siapa tahu dia mau. Begitu datang ke IPB dia langsung ke kandang sapi ditarik, nggak ada takut-takutnya, kayak bisa komunikasi sama binatang. Akhirnya singkat kata, akhirnya dia kuliah lah di IPB itu. Jadi di IPB itu program khusus program khusus vokasi untuk anak kebutuhan khusus di IPB. Diajarin beternak, bertani, perikanan. Emang suka alam ya? Alam. Jadi nanti terus dipilih mana yang anak itu paling suka. Ternyata anakku paling sukanya peternakan. Jadi akhirnya dia di peternakan. Terus pengolahan kuliah pengolahan pangan juga diajarin. Jadi mereka punya bekal, misalnya dari bebek itu ada telur bebeknya, terus dibikin telur asin. Jadi nanti mereka bisa berkarya jualan telur asinnya, atau jualan daging bebeknya, atau diolah misalnya bebeknya itu udah jadi kulineri apa gitu. Ini sekarang lagi berjalan. Lagi sebetulnya sih udah boleh wisuda, tapi karena anak-anak ini tuh masih kepengen sekolah aja. Kalau kita kuliah libur 3 bulan demen dong. Anak-anak itu nggak mau libur. Jadi begitu mahasiswa reguler semua libur, kampusnya sepi, anak-anak ini tetap dibikinin program. Nanam lele lah, apa gitu. Karena mereka nggak mau libur. Jadi dosen-dosen sana tuh kan bukan
bukan dosen kebutuhan Memahami khusus. banget. Jadi, nah aku di sana ketua komite orang tua anak kebutuhan khusus untuk menjembatani gimana cara dosen itu bisa komunikasi dengan anak-anak. Kadang, Bu gimana sih harus supaya anak-anak ini mau jawab gitu. Anak-anak autis itu kan kalimatnya nggak boleh terlalu banyak, jadi harus tegas dan sedikit dan gitu. Jadi misalnya apa gunanya insang bagi ikan? Kebanyakan gitu kan. Jadi Pak ganti kata-katanya, aku bilang insang untuk jawab. Itu namanya benih, misalnya kata-kata Latin apa tuh Panjang. kan 2 kata dan harus satu harus huruf besar awalnya, yang itu kecil nggak ada yang kelewat 1 huruf pun. Jago. Nah jadi anak-anak reguler akhirnya belajar juga ngelihat anak-anak autis. Kita nanti field trip ke Jogja kemana, lihat budidaya dan sebagainya sama anak-anak reguler itu. Dan senang banget. Hebat loh Fe ini loh, dari mulai yang Eke kenal, yang sibuk sendiri sampai akhirnya. That's life, Bi. Bener, Kita nggak bisa tahu episode mendampingi. kehidupan kita. Betul Nggak tahu sekali. gitu. Terus sekarang Ye katanya lagi sibuk indang ya, Say. buat Eke dibawain Ye. lah. Ini kegiatannya Fe sekarang ini kalau di rumah ya kan, ya secara kan lulusan ITB seni rupa ya, Say. Fe ini seneng ngelukis. Jadi ini hasil karya Verina di atas. Iya, lukis tangan. Lukis tangan, Handmade. Say. Handmade. Tuh, Ini lukis juga. tangan. Ini khusus Eke bikin buat Khusus Babe. ya, khusus. Sobat aku. Ini juga dilukis. Iya, aku Ini biasanya berapa lama sih? Apa kayak nulis lagu? Cuma setengah jam. tergantung kesulitannya. Biasanya aku bikin lebih sulit, bisa 2 hari, 3 hari gitu ya. Gara-garanya kan waktu pandemi. Waktu pandemi emang ngebuat kita menjadi orang kreatif ya, Say. Iya, kayak bikin lukisan-lukisan di masker. gini Masker kan. juga. Pandemi. Oke. Tapi pada dasarnya gini, aku nyanyi masih di Nyanyi lingkungan alumni ITB itu ada namanya ITB All Stars. Ada Jazz and Blues ITB. Di situ tuh ada Kang Doni Krakatau, ada Purwa, ada Candil, pokoknya kita banyak musisi. Terus Ada butuh Elman nggak? teman-teman, Butuh aku. masuk ITB dulu ya. Tony Sianipan masih aktif. Jadi anak paduan suara ITB juga nyanyi melulu. Jadi kita sering manggung memang, masih sering sering nyanyi manggung, ya? sering sering nyanyi manggung. gitu. Ntar tanggal 26 ini juga nyanyi gitu di masih Sultan. berhubungan masih gitu kan. Jadi apa, nyanyi itu kebutuhan kita ya, Iya, healing iya, ya, iya. happy Passion happy. ya, passion udah Iya nggak bisa gitu kan. dihabisin Gitu. lagi, nggak bisa. Jadi kayak gitu. Tapi aku tuh sempet yang berpikir, aku dulu kepengen banget masuk seni rupa. Aku punya potensi yang Tuhan kasih gitu ya. Apa sih yang bisa aku kerjain di masa tua gitu? Nyanyi kalau di Indonesia, aduh penyanyi tua. Kalau di Amerika makin tua makin dihormati ya. gila, makin dihormati, makin senior gitu ya, dewanya gitu. Kalau di sini kan enggak gitu kan, dikit-dikit pengennya kurang apresiasi. iya gitu kan. Padahal suaranya kan masih oke kan. Masih dong. Nyanyi dong, nyanyi. Yeah. Nyanyi dong. Coba Apa nyanyi. Apa kata Ayo. hatiku? Tadi udah Udah, kan. udah, apa yang lain lagi? Lagu, ya? Coba. Lagu Lagu Elva barat juga sekalian, lagu boleh. pesta. Pesta udah. Pesta Lagu barat, udah. lagu barat. Lagu barat. apa sih ya? Apa coba? Lagu barat. Aku sih sukanya kayak kalau aku Sergio Mendes. Sergio kayak Georgia, Ah. Georgia, Georgia on my mind. the whole, the truth. Terus? Keep it keeps Georgia on my mind. I said Georgia, 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 Georgia. Cici. Cocok. Kalau kita jorok, Kalau bahasa kan Georgia, Georgia. berarti kesibukannya sekarang ini aja nih. Iya, sama ini. Kalau ini sutra, Ini juga. jadi aku pikir keseni rupaan Oh, ini aku juga itu yang aku kepengen. Ini ya terus. lukis juga. Iya, lukis Tengahnya tangan. ya lukis tangan? Iya, ini lukis. Ini lukis tapi lukis ini loh, Say. sutra, jadi prosesnya panjang. Iya. Ini Habis berapa lama pakai nih dice, buatnya? pakai dice.
Ya mesti ngerti pakai cat apa Oh yang iya, bisa iya. masuk Kan ke aku kain. juga dulu kan desain tekstil di seni Heeh. rupanya. Jadi Oh. aku memang seneng tekstil gitu kan, seneng oke. deh. Pokoknya apalagi Indonesia tuh kaya banget, Iya. gitu loh. Kita harus bangga. apa namanya Nah, kayak aku belajar tekstil. ini. Jadi kalau ini tuh sampai ada dikukus, direndam dan sebagainya, prosesnya panjang. Iya, gitu ya? Iya. Tapi kan Oh, jadi lebih nggak bisa bernilai. asal Nggak bisa. Kalau melukis ini kan jadi. ini langsung jadi. Ya, ini langsung jadi. Ini catnya Tunggu fabric kering. paint yang tinggal tunggu kering doang. Nah, gitu. kalau ini Jelas. Kalau mesti ini rendem. harus di Ini juga? dikukus dulu. Kalau ini juga langsung jadi kan ya? Ini tuh aku bikin udah hampir 100 lebih kali ya. Oh, Karena nggak dijual? temen-temen tuh ada yang Dijualnya di pesen. Mande. Temen aja dari temen karena aku Oh, sering posting terus iya. teman-teman ada yang dibawa buat souvenir ke Amerika Iya. kayak gitu-gitu kan, ada untuk souvenir kantor Iya, iya. dan handmade dan nggak ada yang sama satu-satu. Jadi Iya. orang kalau pesen Oh, semuanya 24. beda-beda. Nggak Ini kayak kalau aku print. waktu bikin masker ini tadinya kan masker kreatif belum lukis ya. Itu juga kayak kita bikin spray dulu kan. Iya, iya, iya. Kreatif pokoknya bikin itu. Itu masker sampai 500-an aku bikin. Oh. Gitu. Yang lukis itu sekitar 200-an deh aku. Wow. Tapi Ada Farina- anjing, ada kucing, zebra dan sebagainya deh. Dia dari dulu pokoknya ada aja yang dikerjain. Iya, Emang aku nggak nggak bisa diem. diam. Nggak bisa Nggak diem ya, bisa diem dan aku nyanyi iya, acting terus iya, ngelukis kerjaan iya. yang bisa dilakukan sampai kita tua yang ngelukis menurut Iya, aku. iya, Jadi iya. aku mau balik lagi deh. Oh, Gitu kan, dan lukis lagi. kan masih bisa dinikmatin orang Iya, gitu. betul, Kalau betul. aku ngelukis kanvas juga, Iya. sempat pameran waktu itu apa yang deket Teresia, kok lupa, kok balai pustaka sih apalah namanya di situ bareng Manda juga kan suka ngelukis, anakku lebih jago Apa, ngelukisnya. Tim Pak Ismail? Bukan di situ sebelum pandemi deh. Ada pelukis-pelukis perempuan, tapi menurut aku belum terlalu expert untuk melukis di kanvas gitu ya. Belum ketemu cirinya Iya, gitu. iya, iya. Dan kalau kayak kipas ini kita bisa bawa kemana-mana tuh lukisan Iya, gitu. kalau itu nggak ini ya kan. Ah, Kalau kanvas bisa. cuma bisa di Iya dinding rumah gitu. doang. Iya, Jadi iya. aku pikir yang bisa dinikmatin orang banyak ya kain lah. Kain dan kipas. Gitu. Tapi Coba dikasih mancing. tahu. Ah, nggak mau. Eka kan gak cerewet Billy, gimana sih? Eka kan biasa aja, Eka malu. Ya bisa lupa sih Pak Eka. Ya nggak boleh gitu ya. Itu nadanya kayaknya di C kres minor. Oke, Pe, seneng sekali. Kita lama banget nggak ketemu ya, Pe, ya. Emang. Dan seneng banget, pokoknya Pe masih sehat seperti ini, Dodo juga Iya. sehat seperti Suara ini. masih melengking, masih Suara aman. masih Masih melengking. 440 volt. Bekan doa semua. Iya, masih bisa lah pokoknya kalau nyanyi-nyanyi lagi lah. Iya. Bisa lah kan. Oke, makasih banyak ya, Pe. Terima kasih, terima kasih. Sukses. Terima kasih. Oke, jadi jangan lupa ya di subscribe, di Subscribe, Kompas, komen, di Leker. di like, dan jangan lupa dihidupin notification-nya biar kalian selalu terupdate bersama Delman. Terima Dan kasih. akhir kata Terima aku kasih. Verina. Aku Debbie, Iya. Deborah. Oke, Emansipasi. Terima kasih kepada Dan La Bodega La yang udah Bodega. nyediain tempat. Thank you so much buat tempat nongkrong yang cucu ya saya. Sampai ketemu Bye. lagi. Bye. Dan Elman bergol.